Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Septiawan. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas web server dan DNS server. Langsung saja ke materinya, web server. Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Untuk perangkat keras, bertugas sebagai tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Selanjutnya yang software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Cara kerja web server. Cara kerja web server seperti yang ada pada kalimat berikut ini, kan tetapi bisa diringkas sebagai berikut, yakni HTTP request mengirimkan kepada web server, lalu web server melakukan pengecekan terhadap keamanan, lalu HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server, kemudian HTTP server bertugas menerjemahkan URL, kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya. Fungsi web server yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Selanjutnya, produk web server. Ada 5, yakni Apache, kedua Nging, yang ketiga IIS, yang keempat Lightspeed web server, yang kelima GWS. Keunggulan dari kelima web server. Yang pertama Apache, pengaturan lebih mudah, open source. Yang ketiga, komunitas yang besar. Yang kedua, IIS, mendukung penuh pada Windows. Yang kedua, adanya kemampuan pengecekan kesalahan. Yang ketiga, kerja menggunakan PHP lebih stabil. Selanjutnya, Nging, yang pertama ringan, yang kedua banyak fitur dan stabil, yang ketiga performa tinggi. Selanjutnya, Lightspeed web server, memiliki penjagaan DDoS, yang kedua recover kesalahan secara langsung, yang ketiga kompatibel dengan HTA access. Pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah perangkat aturan untuk mentransfer file di World Wide Web atau WWW. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka mengirimkan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP/IP dari protokol. Selanjutnya, pengertian HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP seperti yang dijelaskan berikut ini, mengirimkan permintaan dokumen pada server hosting Daemon HTTP di server hosting tujuan menerima permintaan dan mengirimkan kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien. Sedangkan untuk HTTPS, cara kerjanya sama dengan HTTP, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai web server. Oke, kita langsung saja coba ke praktikum dalam web server. Sebelumnya kita pastikan tiap bagian terhubung. Di sini terdapat perintah bahwa kita harus menghubungkan setiap bagian dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone kepada web server.
kemudian edit, file index. Oke, berikut lalu kita coba dari PC1 dan desktop pada tab desktop. Oke, langsung saja kita coba dari PC1 ke web server apakah. Oke, di sini terhubung. Lanjutkan PC4 terhubung. Oke, selanjutnya dari laptop server terhubung. Oke, berarti karena ini menggunakan DHCP maka smartphone pun akan terhubung. Oke, kita skip saja. Oke, langsung saja kita ke web servernya. Kita atur bagian HTTP, bagian index, pastikan ini on, HTTP dan HTTPS, edit, sesuaikan dengan tadi, berubah menjadi selamat datang official web.com. Save, yes. Oke, selanjutnya kita coba saja langsung dari PC1 dan laptop dengan cara bagian desktop, web browser, kita buka IP dari web server tadi, yakni 43.1. Oke, kita coba 43.3. Oke, jangan lupa HTTP lalu go. Oh maaf, sebelumnya di mode real time terlebih dahulu dikembalikan. Nah, sukses masuk ke bagian web server dengan tampilan sesuai dengan tadi. Selamat datang ke web.com. Pas kita coba di bagian laptop web server. Sukses. Begitupun dengan yang lainnya, maka cukup sampai sekian untuk web server. Kita lanjutkan materi mengenai DNS. Selanjutnya pembahasan mengenai DNS. DNS atau Domain Name Server atau bisa dijelaskan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya alamat IP dengan lengkap dan memasukkan secara manual. DNS adalah sebuah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Seperti contoh, Anda menginginkan mengakses Google, alih-alih menuliskan 172.217.0.42 ke dalam address bar, Anda tinggal mengetikkan alamat google.com. Seperti contoh alias lah. Jadi IP yang kita ketikkan dirubah menjadi alamat yang mudah dipahami oleh bahasa manusia. Oke, selanjutnya fungsi DNS. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS. Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Tiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Terdapat beberapa level, yakni root level domain dan top level domain. GTLD biasanya menjelaskan sifat intuisi dari pemilik web. Jika website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com.
lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, ccLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs, misalnya akhiran.id untuk Indonesia, .au untuk Australia, dan .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Macam-macam DNS. Berikut merupakan macam-macam DNS yang sering digunakan, yakni pertama A record atau address record, yang kedua AAA record, yang ketiga MX record, 4 CNAME record, yang kelima NS record, yang keenam PTR record, yang ketujuh CART record, yang ke-8 SRV record, yang ke-9 TXT record, yang terakhir SOA record. Oke, kita langsung saja pada praktikum untuk pembahasan DNS server ini. Oke, langsung saja kita pembahasan mengenai praktikum mengenai DNS. Di sini langsung saja kita buka DNS server, lalu bagian DNS. Oke, kita lihat di sini jangan lupa aktifkan. Lalu yang pertama kali kita adalah membuat lokasi dari tipe record untuk menyimpan detail dari misal IP yang sebelumnya untuk mengarahkan untuk membuka web server, yakni 43.43.43.1 kita ubah menjadi jarcom.com. Lalu kita juga bisa membuat alias atau misal untuk penggunaan akses link yang berbeda. Misal di sini kita menggunakan tambahan www.jarcom.com. Oke, langsung saja kita coba ke PC1 dan lainnya. Langsung kita coba di PC1, command prompt. Kita lihat terlebih dahulu NS lookup-nya. Gimana? Lookup. Dimana kita bisa melihat tujuan dari address web servernya. Kita bisa melihat di sini web server yang asli dari halaman jarcom.com, yakni 43.43.1. Begitupun dengan www. Nah, sama seperti tadi, yakni alamatnya yaitu 43.43.43.1 dengan alias jarcom.com. Bisa dilihat di sini jarcom.com. Lalu kita bisa menggunakan www.jarcom.com untuk mengakses web server ini. Jadi kita coba langsung bagian web server. Sebelumnya kita menggunakan IP, lalu untuk sekarang kita menggunakan alamat yang mudah dipahami oleh manusia, yakni jarcom.com. Jangan lupa HTTP, lalu kita bisa lihat sama sesuai tadi, yakni dengan IP web server, yakni 43.43.43.1 sama dengan ini. Coba kita menggunakan IP web server, hasilnya tetap sama. Oke, kita coba di laptop dengan IP alamat yang berbeda menggunakan www.jarcom.com. Sama saja. Jadi fungsi dari DNS ini seperti pembuatan alias dari IP yang sulit dipahami menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Oke, mungkin sekian dulu praktikum mengenai DNS server dan web server. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Ferdi Septiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.